Jadi ini adalah emergency penyelaman dan hiperbarik ya. Kenapa saya sebut penyelaman dan hiperbarik? Sebenarnya analog tetapi tidak mirip-mirip banget ya. Karena kalau penyelaman kan kita bertemunya lingkungannya dengan air kan. Sangat beda di dalam hyperbaric chamber yang dengan udara tekan ya. Itu aja berbedanya. Kalau penyelaman kita berhadapan sama flora fauna berbahaya, kalau di hiperbarik nggak mungkin, kecuali perawat berbahaya ya. Ada perawat berbahaya. Lanjut. Nah, ini adalah teori yang saya buat ya. Jadi setiap fenomena di penyelaman maupun di hiperbarik biasanya mengikuti alur ini ya. Kedaruratan ya emergency. Ini environment penyelaman atau hiperbarik ya. Itu menimbulkan stresor pada badan kita. Apa contohnya? Tekanan naik kan ada stresor. Telinga kita terasa budek sampai nyeri. Kita lakukan falsafah manuver, betul nggak? Ya kan? Nah, itu namanya tekanan menimbulkan gendang telinga, stres gendang telinga. Nah, kita melakukan adaptasi, ya kan? Strain ini kita adaptasi, melakukan falsafah manuver, hilang. Nah, ini prosesnya nih, ya prosesnya. Kalau kita tidak berhasil, kita masuk ke maladaptatif dan terjadi patologis, perforasi gendang telinga. Jangan sampai terjadi ya. Jadi inilah teori dasar dari kejadian kedaruratan di dalam penyelaman ya. Contoh lagi ya. Contoh kita menyelam dengan udara tekan. Dengan udara tekan itu maksimum kedalaman 40 meter. 40 meter orang menyelam dengan udara tekan ya. Karena apa? Nitrogennya 78%. Ya kan? Kalau lebih dari 40 meter dia suspek terjadinya keracunan nitrogen. Ya, nitrogen narkose namanya ya. Oleh karena itu rekomendasi menyelam dengan udara tekan scuba yang isinya udara tekan maksimum adalah 40 meter. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menyelam 50 meter, 60 meter, 70 meter? Bisa. Nitrogennya dikurangi. Nah, itu dengan namanya nitrox. Nitrogen oksigen. Ya, nitrox itu ada dua jenis, nitrox 1, nitrox 2. Nitrox 1 itu oksigennya dari 21 dinaikkan jadi 32%. Nah, nitrox 2 dari 30% dinaikkan lagi menjadi 36%. Ya, jadi nitrox 1, nitrox 2. Nah, nitrox 2 untuk kedalaman yang lebih dalam lagi. Jadi, sekitar 70 meter. Ya. Nah, kalau lebih dari 70 meter pakai apa? Pakai namanya heliox. Helium oksigen. Karena apa? Helium itu sifat narkosanya lebih kecil dari nitrogen. Dan berat jenisnya lebih kecil. Nah, sehingga gangguan itu tidak ada. Nah, namun kalau kita menyelam lebih dari 150 meter itu terjadi HPNS, high pressure nervous syndrome, tremor, kemudian terjadinya gangguan kognitif, terjadinya gangguan tidur, segala itu. Nah, pakai apa lagi kalau lebih dari 150? Pakai namanya dibubuhi nitrogen karena sifat narkosanya untuk menghilangkan HPNS tadi, high pressure nervous syndrome. Nah, itu bisa hilang. Kita bisa menyelam sampai 400 meter. 450 meter. Namun lebih di dalam dari itu akan timbul lagi tremor lagi HPNS. Nah, digunakanlah hidrogen, helium, oksigen yang saya gunakan waktu di Prancis sampai 700 meter. Nah, itulah ya, kedaruratan itu harus mengerti dasarnya tadi. Ada stresor yang perlu kita hilangkan, kita adaptasikan. Cara mengadaptasikan itu dengan dua cara, adaptasi yang volunteer ya dengan sendirinya, adanya involunteer
Nah, involuntary yaitu merubah komposisi gasnya sehingga lebih dalam lagi kita menyelam. Ya, yang involuntary tidak disadari dari sistem parasimpatik kita. Ya, kita menyesuaikan bisa, ya. Udah ya, lanjut ya. Nah, ini adalah skematisnya. Skematisnya kalau menyelam dengan tanpa alat, ya. Ini paling sampai 10 meter, paling dalam 20 meter. Tapi di Perancis ada yang menyelam sampai 168 meter. Ya, tanpa alat. Ya, tanpa alat, ya. Kejuaraan dunia apneu namanya. Apneu, bahasa Perancis itu, apneu. Ya, apneu tanpa alat ya, apneu jadi tahan napas, ya. Nah, mau dipecahkan rekor itu oleh orang Meksiko, orang Prancis, ya. Akhirnya mengalami kematian dan dari situlah dilarangnya kejuaraan apneu di dunia, ya, karena terjadi korban itu, ya. Nah, korbannya karena apa? Karena terjadinya hypoxia blackout. Nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, kemudian ini tanpa alat, dengan scuba. Kalau dengan udara tekan 40 meter. Kalau dengan nitrox 70 meter. Kalau dengan helios sampai 150 meter. Ya, kalau lebih dari 150 kita pakai trimix. Helium, nitrogen, oksigen, ya. Dan sampai 700 meter kita harus menggunakan hidrogen, ya. Hidrogen, oksigen, ya. Banyak yang belum tahu, ya. Padahal itu udah tahun 92 kita lakukan, ya. Banyak yang belum tahu kan, ya. Penyelaman terdalam 700 meter kan? Iya, belum tahu. Ya, saya 45 tahun yang lalu udah melakukan itu, ya, riset, ya. Lanjut. Nah, ini skemanya nih. Menggunakan udara, menggunakan oksigen, menggunakan helios, trimix, sampai hidrogen, ya, ada kedalaman tertentu, ya. Lanjut. Nah, ini batas threshold kita menggunakan udara, ya. Di sini 40 meter, ya. Kemudian kalau lebih kita harus menggunakan nitrox 1, nitrox 2. Ingat tuh, ya, nitrox 1 oksigennya 32%. Nitrox 2 36%, ya. Lanjut. Nah, ini udara tekan yang digunakan dengan berbagai kedalaman, ya. Udara sampai 40 meter, nitrox sampai 70 meter, 80 meter, ya. Helium oksigen, ya, helium oksigen sampai 150 meter. Helium, nitrogen, oksigen sampai 450 meter. Kemudian lebih dalam lagi dengan hidrogen oksigen atau hidrogen helium oksigen, ya, hidroliox. Ya. Lanjut. Nah, kelainan-kelainan kedaruratan kita bagi biomekanik, biokimik, biofisik, ya. Biofisik contohnya adalah decompression, gas embolism, ya. Biokimik, keracunan gas, keracunan oksigen, keracunan nitrogen, keracunan helium, hidrogen, ya. Biomekanik, barotrauma, karena perubahan tekanan kita terjadi barotrauma, ya. Barotrauma itu macam-macam juga, ada barotrauma kulit, barotrauma kacamata, barotrauma usus, barotrauma kulit, ya. Lanjut. Nah, kejadiannya bisa masuk ke kedalaman atau masuk dalam tekanan di hiperbarik atau di kedalaman, atau juga bisa waktu ke permukaan ascent rate. Kalau menuju ke kedalaman kita sebut sebagai squeeze. Ingat, ya, squeeze. Jadi kalau kita ditekan terus telinga kita sakit, oh kita squeeze telinga tengah.
Tapi kalau munculnya waktu kita ke permukaan disebutnya sebagai reverse squeeze. Ya. Ini ada lanjut ya. Ya, jadi ada kompresi, bottom, dekompresi. Nah, ini disebut kelainannya reverse squeeze, ini disebut kelainannya squeeze, ya. Lanjut. Nah, inilah kelainan-kelainan yang kita temui kalau kita menggunakan alat tanpa alat, ya. Ini kalau kita menggunakan alat, ya. Di sini ada HPNS, High Pressure Never Syndrome, oxygen carbon dioxide toxicity, oxygen toxicity. Di sini juga ada near drowning, nyaris tenggelam, ya. Ini adalah kedaruratan di penyelaman, ya, dikaitkan dengan alat atau tanpa alat. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis barotrauma. Barotrauma telinga tengah, barotrauma sinus, barotrauma dental, tambalan gigi tidak sempurna, ada udara terbelenggu di antara tambalan dan gigi pulpa, akan terjadi squeeze gigi, ya. Di paru-paru, ya, juga digestif, kita banyak minum alkohol menimbulkan gas, itu bisa terjadi decompression di usus, bisa terjadi barotrauma di usus, ya. Mata, kalau kita pakai masker tidak menyesuaikan udara di dalam kacamata, ya, itu bisa jadi squeeze, matanya jadi keluar, ya. Itu namanya squeeze kacamata. Itu belajar sama Dokter Yudi, itu jago, ya. Lanjut. Nah, ini barotrauma adalah karena adanya udara terbelenggu. Contoh, telinga tengah. Telinga tengah itu ruangan yang dihubungkan dengan tuba eustachi, betul kan? Nah, kalau tuba eustachi-nya tertutup, tekanan kita naik waktu turun ke kedalaman, kan di dalam masih 1 atmosfer, betul nggak? Di dalam telinga itu masih 1 atmosfer. Nah, maka gendang telinga akan ketekan, ya, menekan tulang-tulang pendengaran, terasa nyeri, mulai dari budek sampai nyeri. Ya, caranya bagaimana? Memberikan tekanan lagi dari rongga mulut melalui tuba eustachi, menekan lagi ke ruang telinga sehingga tekanannya sama dengan di luar, ya. Nah, itu prosesnya disebut sebagai falsafah manuver, ya. Lanjut. Nah, ini dia, ya. Fisiologisnya gini, karena dia tidak bisa menyesuaikan tekanannya, dia menyesuaikan diri, mengecilkan ruangan karena volumenya akan turun dong karena tekanannya tinggi. Nah, dengan apa caranya? Dia menebalkan endotel, selaput-selaput lunaknya, mukosa telinga tengah, menebal dia supaya ruangannya lebih kecil. Nah, timbullah vasodilatasi sampai dengan perdarahan, ya. Lanjut. Nah, ini sinonimnya dari barotrauma telinga tengah, ya. Lanjut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya barotrauma telinga tengah, ya. Ini dia faktor-faktornya. Lanjut. Ini apa? Apa ini? Baca, bisa baca. Ini apa? Hah? Ayo. Hah? Oh, simptom yang terkait dengan inner barotrauma, ya, inner ear barotrauma. Jadi barotrauma telinga dalam, ya. Ini dia, ya, gejala-gejalanya. Lanjut. Nah, ini adalah gradasi menurut kategori. Kalau kamu sebagai dokter, kamu orang mengirim pasien harus ada kategorinya. Barotrauma
dengan kategori siapa? Kategori Mac atau siapa nih ya? Nah, ini biasanya terjadinya kalau masuk di hyperbaric chamber itu antara 0 sampai 5 meter. Itu riskan sekali terjadinya barotrauma itu. Makanya hati-hati itu. Ya, dalam falsafah manuver ya. Biasanya 1 2 3 falsafah, 1 2 3 falsafah, 1 2 3 falsafah terus 5 meter ke atas udah lega tuh. Sampai ke kedalaman 14 meter atau 20 meter ya. Lanjut. Nah, ini ya terjadi barotrauma telinga tengah. Lanjut sampai perforasi ya. Nah, ini di sinus. Kalau kita di sinus bisa terjadi ya, penebalan dinding sinus untuk mengecilkan volume. Nah, terjadi perdarahan. Lanjut. Nah, ini barotrauma kacamata ya, matanya seperti disedot ya, merah ya. Lanjut. Ini dental barotrauma. Nah, dokter gigi. dokter. Jadi banyak TMG ya, kemudian penambalan gigi atau pemasangan plan. Itu ada udara terbelenggu, bisa terjadi barotrauma. Nah, ini kasus-kasus di gigi ini aja nih ya. Dentist and diving. TMG, kalau Anda menyelam itu kan bernafasnya dari mulut, ya kan? Bernafasnya dari mulut. Nah, mulut itu harus menggigit mouthpiece. Nah, kan ini otot ini apa ya? Otot apa ya ini? Lupa. TMG nih ya. Nah, terjadi kelelahan, nyeri, ya. Nah, ini bisa berbahaya, ya. Oleh karena itu mouthpiece itu dibuat sangat personal sesuai dengan bentuk giginya. Kalau kita kan ini asal aja semua sama, disamakan. Jadi maaf kalau untuk orang yang giginya tonggos kan susah. Nah, susah dia. Air masuk terus. Waktu disedot udara, air yang masuk. Jadi panik dia. Ya. Udah pernah coba scuba? Nanti coba sama Dokter Yudi, ya. Nah, jadi bernafasnya dari mulut, ya, dari mulut. Nah, kalau panik yang disedot bukan udara, air yang masuk. Lanjut. Squeeze paru. Ya. Contoh saya coba lanjut ya, lanjut. Nah, contoh saya menyelam tanpa alat. Saya punya volume paru sekitar 3 liter. Saya masuk 10 meter, berarti tambah 1 ata kan? Jadi 2 ata kan? Berarti volumenya kan turun 50%, betul nggak? Ya, jadi dari 3 liter jadi 1,5 liter volume parunya. Ya kan? Kalau saya makin ke dalam lagi, maka volumenya kan turun lagi kan, terus kan. Nah, di mana turunnya volume paru mendekati udara residu si penyelam, maka akan terjadi squeeze paru. Ya, udara residu tahu ya? Udara residu adalah udara yang tidak bisa dikeluarkan ya sejak lahir ya. Jadi kalau menyelam tanpa alat harus tahu fungsi paru kita, volume vital capacity-nya berapa, sehingga kita bisa tahu kedalaman di mana kita mendekati udara residu, terjadinya squeeze paru, ya. Lanjut. Nah, ini squeeze paru, ya, squeeze paru karena kita makin dalam, volumenya makin turun karena nggak ada udara. Pakai scuba kan akan terjadi pengurangan volume mendekati udara residu, terjadilah namanya squeeze paru, ya. Kebalikannya kalau kita ke permukaan, contoh umpamanya kita menyelam 30 meter
30 meter dengan scuba. Kita terisi 3 liter terisi dengan scuba karena otomatis kita hirup melalui mulut terisi 3 liter. Panik di dalam, lepas, muncul permukaan, lupa mengembuskan. Berarti dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, volumenya akan naik kan? Nah, kalau volumenya naik menyebabkan alveolusnya pecah, terjadilah barotrauma paru naik atau reverse squeeze paru. Ya, akan terjadi emboli udara masuk sistem vena dan pembuluh darah. Terjadilah emboli di otak, di jantung, emfisema di paru-paru, ya. Lanjut. Nah, ini adalah hipoksi blackout. Jadi kalau Anda melakukan tahan napas, Anda di dalam air tidak tahan, harus bernafas, itu bukan karena kurang oksigen, tetapi karena CO2 di dalam badan Anda tambah, sehingga alarm sistem di medula oblongata menginstruksikan Anda harus nafas, gitu. Nah, kalau Anda di dalam air tidak tahan, harus nafas, keluarin sedikit aja, berarti CO2-nya kan keluar kan? Anda kan lebih lama. Anda bisa coba deh sekarang, bernafas, tahan, ya, kemudian berapa menit ya, atau detik ya, kemudian Anda tahan nafas lagi, tapi sebelum tahan nafas hiperventilasi dulu. Nah, hiperventilasi berarti menghirup maksimum, melepaskan maksimum 10 kali aja, berarti CO2 di dalam paru-paru Anda kan berkurang jauh kan. Nah, Anda akan menahan nafas lebih lama, di dalam air juga lebih lama. Itu namanya fenomena hypoventilation, ya, hyperventilation, ya, untuk apnoe. Namun ada bahayanya. Bahayanya apa? CO2-nya itu naik di mana oksigennya udah turun di bawah 40 mm merkuri. Terjadilah hipoksi yang disebut sebagai hipoksi blackout. Ngerti ya? Ya. Jadi nih, ya. Ini kita oksigen, kita tahan napas. Kan mulai dari 100 turun kan dia. Tuh, ini dia. Nah, kalau kita dalam keadaan normal, CO2 tekanan parsialnya akan naiknya linear. Sedangkan kalau oksigen dia logaritmik, ya, logaritmik, ya. Nah, titik temunya ini di sini. Ini kita sebut sebagai break-even point. Jadi terjadinya kita harus bernafas. Biasanya mendekati 60 mm merkuri CO2, ya. Nah, kalau kita hiperventilasi, linearnya akan berubah di sini. Ya, di sini, sehingga pertemuannya adalah di posisi di sini, ya. Tetapi udah masuk ke area hipoksi untuk oksigennya. Nah, terjadi yang disebut sebagai hipoksi blackout, ya. Orang yang dengan menyelam tahan napas dengan hiperventilasi, ya. Nah, ini banyak dilakukan oleh penyelam tradisional secara tidak sengaja. Jadi dia dengan pengalaman otodidak, nafas dulu biar banyak, nyelamnya bisa lebih lama. Otodidak. Nah, keterangannya begini. Jadi karena CO2-nya akan berkurang waktu kita melakukan hiperventilasi, ya. Tapi tahan nafas, tetapi oksigennya sudah masuk di zona hipoksi zone. Orangnya tidak sadar, totalnya lemas, hilang aja, hilang ya. Jadi hiperventilasi tidak boleh dilakukan di laut, hanya boleh dilakukan di kolam renang dan ada penyaksi. Karena bisa terjadi juga di kolam renang kalau tidak ada penyaksi, lemas, hilang aja gitu ya, near drowning. Lanjut. Nah, ini kalau pulmonary overinflation, jadi
kita bernafas di kedalaman 30 meter atau 20 meter. Kan scuba bisa membuat kita volume kita jadi 3 liter kalau dia kapasitas volumenya. Nah, waktu kita panik, kita muncul ke permukaan ya, tanpa menghembuskan, maka volumenya kan 3 kalinya kan kalau 30 meter kan. Ya kan? Kan 3 kalinya. Bayangkan kalau 3 liter berarti volumenya jadi 9 liter. Alveolus kita pecah. Udara masuk dalam sistem pembuluh darah ya. Nah, ini yang disebut sebagai reverse squeeze paru atau pulmonary overinflation. Lanjut. Nah, ini algoritminya kalau terjadinya gas embolism ya. Nah, ini dia. Pecah bisa terjadi emboli ya. Emboli. Bisa terjadi emfisema juga, pneumotoraks ya. Lanjut. Habis ya? Habis. Oh, ada gambarnya. Gambar ini terjadinya pneumotoraks ya. Udara tidak jelas ya. Lanjut. Ini apa? Narkos ya? Gas inert. Nah, ini bisa terjadi pada penyelaman dengan udara tekan. Kan nitrogennya 78%. Nah, bisa kalau melebihi batas 40 meter dia akan terjadi narkose. Ya. Lanjut. Ini apa? Oxygen toxicity. Ya, biasanya di hiperbarik. Nah, biasanya terjadi tinnitus, berdenging telinga. Kemudian mata kita nih lapang pandangannya jadi mengecil. Ini kan kalau gini bisa kelihatan nih, kita ngelihat ke sana ya. Ini berkurang. Mungkin di sini baru kita ngelihat nih. Nah, itu biasanya gejala keracunan oksigen atau kedutan, twitching, kedutan. Nah, biasanya lepas masker, bernafas dengan udara biasa hilang ini ya. Nah, ini gejalanya vented, ya, bisa dikenal dengan vented. Lanjut. Nah, vented ya. Oxygen toxicity tanda-tanda CNS. Nah, jadi gejalanya bisa keracunan oksigen paru-paru, keracunan oksigen sentral ya. Nah, ya, otak ya. Kalau paru-paru biasanya volume kapasitinya menurun ya. Lanjut. Itu bisa terjadi pada penyelaman saturasi yang menggunakan oksigen minim ya. Tapi dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan penurunan kapasitas vital kita ya. Tapi kalau keracunan oksigen itu bisa biasanya terjadi pada hyperbaric oksigen terapi karena dengan oksigen 100% ya. Tapi dengan tadi saya katakan antara 10 mikromolar sampai 100 mikromolar insya Allah tidak terjadi ya. Lanjut. Ini yang paru-paru ya, karena ventilasinya menurun ya. Lanjut. Nah, ini adalah gas embolism, decompression sickness ya, biofisik ya. Tadi karena ada kategori biofisik ya. Ya. Gas embolism. Jadi Golding classification itu ada 3. Decompression sickness tipe 1 ya, skin rash kayak seperti orang biduran ya, pain pada pergelangan kaki tangan. Tipe 2 gejala-gejala neurologis ya, paresthesia ya, kemudian vertigo, tinnitus, itu tipe 2. Tipe 3 sudah terjadinya gas embolism gejala, kita sebut sebagai tipe 3 ya. Jadi gas embolism bisa terjadi pada decompression tipe 3 ya. Lanjut. Nah, ini menggambarkan skema nitrogen di dalam badan kita ya. Ini suatu contoh kita kalau menyelam ini kedalaman tertentu ya. Ini sampel aja. Ini di paru-paru kita tekanannya akan di sini, tapi di jaringan pembuluh darah kita di sini posisinya.
Jadi kalau kita langsung ke permukaan, langsung ke sini di titik 0, maka ada gradient antara tekanan nitrogen di paru-paru dengan tekanan di jaringan. Nah, gradient inilah yang menyebabkan keluarnya gelembung nitrogen, ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh tabel no decompression table. Artinya pada kedalaman tertentu dan lama tertentu masih bisa muncul langsung ke permukaan. Ya, ya, ini no decompression table. Ya, ini kedalamannya, lamanya, ya, ini bisa, ya. Anda kalau ini di UPN semester 3 udah dapat ini, ya, pelajaran ini ya, menggunakan tabel decompression, no decompression, ya, repetitif, menghitung nitrogen residu, ya, residual nitrogen, RNT, nah, itu di semester 3. Nah, saya mengendaki ini dok, dia dapat pelajaran di semester 2 atau 3, ya, tentang ini, patologi ini, sehingga nanti di koas stase sudah praktek lau bagaimana memberi pelajaran pada penyelam tradisional, sehingga tentang tabel ini bisa diterjemahkan dengan depak. Ini kan satuannya Fitzwater, dia nggak akan bisa, ya. Jadi kita terjemahkan dalam depak, sehingga dia kalau menyelam kedalaman tertentu, lama tertentu harus pakai tabel ini, lamanya ini. Nah, itu adalah tugas kita koas untuk mitigasi bagaimana menyelam dengan baik para penyelam tradisional, selain memperbaiki kompresornya, ya. Lanjut. Nah, ini adalah menghitung residual nitrogen time, ya. Biasanya ini di semester 3 nih saya kasih pelajarannya. Wah, ini baru hitung-hitungan ini, ya. Lanjut. Jadi kalau kita mau menyelam kedalaman tertentu, lama tertentu, kemudian berhenti ke permukaan, makan, menyelam lagi. Nah, itu harus dihitung nitrogen yang dalam badan tersisa itu berapa, sehingga untuk menghitung penyelaman yang berikutnya. Nah, itu bisa dengan RNT, ya, RNT. Semester 3 itu, semester 3. Lanjut. Nah, ini ya, bubble, pembentukan karena bubble, ya, karena gelembung nitrogen. Namun ada pembuktian di Amerika 300 sekian penyelam sport ada gejala nyeri sendi tipe 1, diperiksa dengan Doppler laser tidak didapatkan gelembung, sehingga ada hipotesis mengatakan bahwa terjadi inflamasi, reaksi inflamasi pada pembuluh darah. Nah, itu saya buktikan pada siswa-siswa S2 2001, 2002, 2003 di dalam chamber untuk mengikuti tabel decompression, ya. Pre and postnya kita periksa faktor-faktor inflamasi seperti contoh TNF1 alfa, interleukin 1, kemudian endothelin kita periksa, ternyata benar terjadi kenaikan inflamasi kalau kita menggunakan tabel decompression, ya. Walaupun benar, ya, dengan prosedur benar ada reaksi inflamasi itu, ya. Lanjut. Nah, ini dia pembuktiannya di S2 FKUI, ya. Jadi ada mekanisme polarisasi makrofag 2 ke makrofag 1, ya kan. Juga terjadi transkrip faktor interleukin 1, interleukin 8, 6, ya, TNF1 alfa meningkat, ya, dibandingkan dengan pre-nya, ya. Nah, ini adalah pembenaran dari hipotesis bahwa tidak selalu decompression ditemukan bisa dibuktikan ada gelembung karena ada reaksi inflammation, ya. Lanjut. Nah, ini klasifikasinya, ya, klasifikasinya Golden, ya, ada klasifikasi Smith, ada klasifikasi WHO, ya, International Code Diseases, ya.
Lanjut. Nah, ini tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 3 udah ada gas embolism, ya. Lanjut. Nah, ini HPNS, High Pressure Nervous Syndrome. Ada gejala kognitif, ya. Gangguan kognitif, gangguan tidur, gelombang tidur, ya. Ini biasanya penyelaman dengan heliox. Lebih dari 150 meter terjadilah ini HPNS. Kalau dengan trimix ya sekitar 400-450, ya. Maka harus dirubah menjadi hidrogen. Maka penyelaman sampai 700 meter, ya. Lanjut. Selesai. Ya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi ya. Jadi usul, Dok, saya kalau nanti kurikulum ini diresmikan sebagai lokal kontennya Fakultas Kedokteran Al-Khairat, ya. Khairat, ya. Nah, itu dimulailah di semester 3. Kalau di UPN 1, 3, 5, 7. Dia membuat skripsi untuk percobaan di animal hyperbaric. Koas, dia sudah praktik di human hyperbaric dan penyelaman, ya. Yuk pertanyaannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fadila Sekilan. Saya ingin bertanyakan, sekarang itu lagi ramai ada orang yang melakukan terapi stem cell, Dok. Nah, apakah orang-orang yang melakukan terapi stem cell ini, apakah terapi hiperbarik oksigen ini bisa dikombinasi dengan orang-orang yang sudah melakukan terapi stem cell? Ya, bagus. Mestinya tadi pagi nih pertanyaannya, ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa HBO terapi, hyperbaric oxygen terapi bisa memobilisasi, meningkatkan transportasi stem cell kita dari tulang belakang ke organ. Semua organ, yaitu meningkatkan CD34. Cluster differentiated 34, mobilisasi stem cell. Jadi kalau orang diterapi dengan stem cell, lebih baik lagi kalau diterapi dengan hiperbarik. Iya, ya kombinasi lebih baik lagi. Orang tanpa terapi stem cell aja dia bisa meningkatkan mobilisasi stem cell dari tulang belakang ke organ-organ seperti jantung, stroke, kepala, jantung, dan perbaikan fraktur, semua bisa, ya. Meningkatkan CD34 ingat tuh, ya, cluster differentiated 34 bisa, ya. Lanjut, ada siapa? Pertanyaan sorenya lebih berkualitas ya daripada pagi, ya. Ini tandanya ini nggak ngantuk, ya. Jadi umpamanya operasi plastik, contohnya adalah skin graft, ya. Untuk perbaikan healing prosesnya HBOT, dia meningkatkan healing, juga meningkatkan mobilisasi stem cell-nya sendiri, ya. Ayo. Baik, perkenalkan Prof, nama saya dari angkatan 21. Tapi Prof, tadi kan Prof membahas tentang barotrauma. Nah, pertanyaan saya, apa saja gejala awal barotrauma yang sebaiknya dikenali oleh penyelam sehingga menghindari terjadinya barotrauma pada seorang penyelam, Prof? Iya, betul. Itu tugasnya kamu sebenarnya. Bagaimana nanti waktu stase jadi koas di hiperbarik 2 minggu, kalau di UPN 2 minggu, 1 minggu di hiperbarik, praktek di hiperbarik, 1 minggu di penyelaman. Ya, biasanya dia penyelaman ke pulau, ya, ke pulau. Kalau di Jakarta sulit, ke Pulau Seribu. Padahal Pulau Seribu itu penyelam tradisionalnya sedikit sekali, ya.
Kalau di sini kan di pulau-pulau terkecil banyak, ya kan? Banyak sekali. Dan mohon maaf, pengetahuan tentang dunia penyelaman kecil. Nah, ini tugasnya bagaimana melakukan mitigasi proses penyelaman dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti barotrauma, decompression sickness, keracunan karbon monoksida dan lainnya. Dan itu bisa objeknya kepada alatnya, kompresornya, dengan menambahkan filter-filter ya yang kita buat sendiri dengan batok kelapa, kapas dan ijuk ya. Kemudian juga bisa dengan proses pembelajaran membaca tabel decompression maupun no decompression table ya. Gitu. Lagi pertanyaan? Nggak mau, kamu jejelin mikrofon dia nggak mau tanya. Kasihan. Tapi saya apresiasi yang duduk di depan paling banyak bertanya. Ya, saya apresiasi. Ya, itu tandanya bahwa yang di depan ini serius untuk belajar. Ya, jadi saya ingat tahun 72 saya sebagai mahasiswa kedokteran di UI. Untuk duduk di depan saya perlu bangun langsung naik bus dari Grogol ke Salemba itu subuh untuk mendapatkan tempat duduk di depan. Jadi kalau dulu berebut untuk duduk di depan, kalau sekarang mahasiswa memilih di belakang untuk supaya bisa main HP dan ngobrol ya. Saya apresiasi yang di depan ya. Semoga lebih cepat jadi dokter dan ya. Jadi yang memperhatikan justru di depan, yang bertanya lebih banyak di depan. Ya, di belakang mungkin banyak kelamun, banyak ngantuk, saya nggak tahu ya. Kalau di depan serius nih ya, saya apresiasi ya. Terima kasih. Mungkin itu dok, ada yang ditanyakan saya? Nggak ada ya. Jadi saya terima kasih perhatiannya ya. Mudah-mudahan Fakultas Kedokteran bisa memasukkan menjadi stase hiperbarik penyelaman di kurikulum koas ya. Nanti sebentar lagi kan kamu masuk ke profesi ya kan, pendidikan profesi. Nah, biasanya ini semester 7 ditutup dengan skripsi. Nah, skripsi bisa dengan penyelaman, memeriksa di rumah sakitnya Dr. Yudi Bayangkara, menengok pasien-pasien statusnya dengan izin Dr. Yudi, mempelajari oh ini terapi ini berapa ATA, berapa apa, itu bisa juga ya. Mungkin itu. Terima kasih perhatiannya semuanya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya kan. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasinya, saya terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.